Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Juwina Gunawan dengan NIM 24010028 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya. Tugas ujian akhir semester dari pendidikan Islam. Nah, dimana soalnya itu menjawab 3 pertanyaan, yang dimana soal pertamanya itu adalah ada ceritanya, cuman nggak saya cantumin ke sini ya. Jadi ceritanya itu kasus, jadi kasus tapi nggak saya masukin ke sini. Dan kasusnya itu adalah di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis, namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu salat Jumat dan salat wajib. Jadi aktivitas lainnya itu seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan yang lain itu tuh nggak optimal dalam membangun umat yang religius dan spiritual, sehat rohani dan jasmani. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi sebagian masyarakat yang kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, jadi sebagai sebagian dari pengurus masjid, Anda diminta membuat sebuah rencana strategi untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. Religi spiritual. Nah, religi spiritual ini tuh bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi masjid itu perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari. Kayak apa? Kayak penyebaran, kan tadi tuh kayak kajiannya kurang gitu kan. Jadi penyebaran materi kajian melalui platform digital. Nah, platform digital tuh kayak gimana sih? Kayak buat kayak gini nih. Nah, kayak gini teman-teman platformnya. Jadi kayak saran saya, buat pamflet menarik dengan tema yang sesuai dengan zamannya atau gadget banget. Nah, jadi maksud dari buat pamflet menarik dengan tema yang sesuai itu kayak apa sih, kayak tema-tema yang menarik gitu. Kayak ini, kayak gak bisa Yura, aku capek sama semua ini. Jangan gunain tema yang kayak apa ya, kolot banget gitu. Seringkali kayak pemuda-pemuda atau pemuda-pemuda di zaman sekarang itu banyak yang gak tertarik sama kajian karena dari platform aja gak menarik gitu kan. Kalau misalkan kayak gini tuh orang-orang tuh jadi tertarik gitu, kayak ini, kayak ya Allah, why always me, terus jebakan love booming. Ini tuh kayak apa ya, gadget banget gitu, judul-judul gadget banget, dimana juga nggak bisa Yura, aku capek, dimana di era zaman sekarang itu banyak gadget-gadget yang capek sama kehidupannya. Dan ini tuh relate sama topik ini tuh relate sama apa ya, kehidupan gadget gitu. Nah terus kayak ya Allah, kenapa harus aku gitu. Nah ini juga relate sama apa ya, sama kehidupan anak-anak gadget zaman sekarang. Nah terus kayak jebakan love booming kan, kalau kayak gini tuh menarik ya teman-teman. Ya, kedua ada kolaborasi dengan ustadz milenial. Jadi kita tuh apa ya, sebagai anak muda juga suka kadang ya bosennya kalau misalkan lagi kajian itu, terus ada yang ustadznya itu bikin ngantuk. Nah kita juga bisa kolaborasi dengan ustadz milenial, kayak siapa sih, kayak Ustadz Hanan Ataki, terus Teh Hadi Boni, Adi Hidayat, terus ustadz milenial kayak Ustadz Agam, terus masih ada lagi Ustadz siapa ya, terus kayak masih banyak lagi ustadz milenial kayak gitu. Nah terus live kajian. Nah live kajian ini tuh memanfaatkan media agar menjangkau jamaah yang tinggal jauh dari masjid atau mereka yang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitasnya. Jadi kajian itu tuh gak harus di tempatnya aja teman-teman, tapi kita juga harus bisa pakai memanfaatkan media sosial gitu, salah satunya tuh live. Nah kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani? Nah ada ininya tuh layanan gratis dan kelas yoga. Jadi
layanan itu menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan tekanan gula darah, kesehatan umum yang dapat dilakukan oleh tenaga medis secara sukarela. Nah, menyediakan kelas kebugaran atau yoga untuk pemuda dan ibu-ibu yang ingin menjaga kesehatan tubuh. Jadi, layanan gratis ini tuh bisa dimanfaatkan tuh kayak buat kayaknya kan kayak banyak ibu-ibu tuh yang biasanya suka cek darah, terus teh gula darah. Nah, itu bisa program ini tuh bisa dilakukan gitu. Kayak kelas yoga juga banyak kan ibu-ibu yang apa sih kalau udah intinya mah bisa ada kelas yoga gitu. Nah, dan yang ketiga tuh pertanyaannya tuh cerdas. Apa jenis atau pelatihan yang dapat diselenggarakan emosional itu. Nah, pelatihannya itu kayak membangun komunitas yang aktif dan peduli dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah program bersih-bersih lingkungan. Jadi kayak di situ tuh kita bisa melibatkan anak muda atau bahkan para orang tua kayak gitu. Orang tua tuh bukan berarti orang yang udah tua ya teman-teman, tapi kayak ya masih bapak-bapak lah gitu. Nah, jadi kita tuh bisa ngelakuin program bersih aktif lingkungan gitu. Terus kedua, program sedekah atau penggalangan dan untuk anak yatim. Jadi kita tuh bisa program sedekah gitu. Kan kayak balik lagi cara pengumpulan uangnya tuh dengan kayak zaman sekarang kan bisa pakai kris gitu kan, bisa gak harus yang cash juga nggak apa-apa. Jadi program sedekah atau penggalangan dana untuk anak yatim. Nah, dan yang keempat tuh ada sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Oke. Nah, yang keempat tuh kolaborasi dengan instansi terkait, bekerja sama dengan pemerintah lokal, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memastikan keberlanjutan program-program. Nah, jadi kita tuh juga harus kolaborasi, ada kolaborasinya di mana kita juga butuh investasi tentunya buat kayak kebersihan kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya soal kedua, jelaskan prinsip. Oke, aku nggak bakalan baca ceritanya, tapi aku bakal langsung jelasin soalnya ya. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hanan memperbaiki pendekatannya. Nah, pertama, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan, tapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak, teman-teman. Seperti apa sih rasa kasih sayang, keteladanan, sabar, adil, dan objektif. Misalnya, dengan sabar nih, pasti guru itu banyak cobaannya ya kan, apalagi anak-anak yang ngeyel banget nih. Jadi kita tuh harus sabar dalam mendidiknya. Dan kedua, ada pendekatan personal dan mendalam dan memberikan pujian. Ketiga, melakukan diskusi seperti bermain tapi tetap belajar. Terus doa bersama kayak gitu teman-teman. Nah, dan yang ketiga ada soal ketiga tuh susunlah minimal 3 strategi. Kayak apa sih susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jadi ketiga soal ini tuh susunlah minimal 3 praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Pendekatan personal, mendalam, memberikan pujian. Kayak gimana sih? Nah, jadi kayak contohnya memberikan pujian. Jadi setiap kali anak itu, misalkan kita mengajukan pertanyaan, terus anak itu menjawab, kita tuh harus ngasih apresiasi atau pujian. Nah, yang ketiga soalnya tuh berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, ini tuh melakukan diskusi seperti apa sih bermain tapi tetap belajar. Jadi kayak kita tuh ada bermainnya tapi tetap menyampaikan informasi pembelajaran. Terus ada doa bersama kayak gitu. Terus soal yang ketiga adalah apa yang Anda paham tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dan Islam. Oke, jadi Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu berarti agama yang membawa rahmat atau kasih sayang. Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, seperti dalam Quran surat Al-Anbiya
ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, Islam juga mengajarkan kedamaian, saling menghormati, kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan suku, ras, agama, dan latar belakangnya. Nah, berikut ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa sih? Nah, tujuan ekonomi syariah itu untuk menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya, kayak riba atau bunga, goror atau ketidakpastian, terus masyir, judi. Nah, kayak gitu. Dan yang sering itu tuh riba ya, teman-teman, yang sering adanya tuh. Nah, dan kita pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu apa sih? Pernikahan dalam Islam itu adalah suatu ibadah yang mulia. Pernikahan adalah suatu yang sakral dan penuh tanggung jawab. Nah, aspek-aspek penting dari pernikahan, salah satunya itu menentukan tujuan pernikahan. Nah, jadi kayak untuk apa sih gitu kalian menikah teh? Nah, terus kedua, persetujuan antara kedua belah pihak, dan gak mungkin kan kalian menikah cuman ngambil persetujuan satu keluarga aja. Terus ketiga, mahar. Terus keempat, hak dan kewajiban. Dan kelima, menikah sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk memperoleh keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, keduanya itu harus saling membantu untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, yang tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari keberkahan dan ketakwaannya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, jawaban UAS dari hari ini dari saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.